Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 15 April 2020. Galau hari ini. IHSG kita kalau dilihat itu minus 1,71% ya. Wow, sekarang kayaknya IHSG gampang banget itu ada di atas minus 1 gitu ya. Itu kelihatannya udah nggak terlalu greget gitu ya. Udah nggak ada gregetnya sama sekali gitu. Udah pernah lihat IHSG minus 5%, IHSG minus 7% gitu. Udah sering banget kita lihatnya. Jadi kalau cuma minus 1% mah nggak greget lagi ya. Teman-teman bisa melihat di saya punya chart IHSG. Seperti biasa saya punya analisa tetap mengatakan bahwa IHSG memang sideways, dan range sideways-nya itu selalu saya katakan di antara 5030 dan 4605. 4605 dan 5030 ya. Ini gampang ya teman-teman bisa melihat di saya punya chart ada Fibonacci ini di 38,2, kemudian ada di 61,8. Segitu mudahnya kita melakukan analisa teknikal dengan menggunakan Fibonacci. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana akurasinya Fibonacci ini sangat bagus. Teman-teman bisa beli buku, baca buku, ada banyak toko buku, sekarang lagi nggak ada kerjaan, di rumah mulu, nah bacalah buku, bongkar-bongkar Google, cari dia punya PDF, ada banyak sekali kesempatan, ada banyak sekali literatur yang bisa teman-teman baca. Nanti kalau masih nggak mengerti juga, kita akan bikin workshop Fibonacci, tapi kalau sekarang bisa dipelajari sendiri, kenapa harus nunggu saya bikin workshop? Bukankah literaturnya udah cukup banyak? Tinggal teman-teman baca. Nanti kalau kurang dikit teman-teman bisa nanya kan. Kalau masih nggak tahu juga ya ikut workshop juga kan nggak apa-apa. Apapun sekarang bisa dilakukan daripada bengong-bengong gitu loh. Udah dari berapa minggu yang lalu teman-teman dengar saya punya analisa, kan udah bisa lihat, oh iya benar kita punya analisa. Oh IHSG sampai di sini, kemudian dia koreksi. Di sini kita katakan IHSG-nya bakalan sideways. Biarpun orang-orang teriak di sini pada saat candle ini, teman-teman ingat banyak yang teriak-teriak ini IHSG udah bullish dari Hong Kong. Kita kan udah kasih batasan atas. Kita punya resisten 61,8. Kita udah bisa dengan mudahnya mengatakan IHSG hijau tapi batasnya sampai di titik ini. IHSG merah tapi nggak akan lebih rendah dari sini. Dengan mudahnya kita bisa menganalisa seperti itu. Ini IHSG loh. Bayangkan kalau kita bergeraknya di saham, bisa nggak seakurat kita menganalisa IHSG? Ya, teman-teman buktikan sendiri ya. Bagaimana kita analisa di video ini saya share dengan bebasnya, dengan mudahnya. Saya taruh support, saya taruh resisten. Mau nggak mau itu pasti ada pengaruhnya dengan bilangan Fibonacci. Saya lakukan semuanya dengan Fibonacci. Jadi teman-teman saya malah menantang teman-teman semuanya pelajari aja Fibonacci supaya teman-teman tidak tergantung pada orang lain untuk melakukan analisa saham. Kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung di channel Stock Indonesian. Channel ini kita selalu isi dengan berbagai analisa teknikal. Lebih khusus lagi, saya menggunakan Fibonacci ya. Seperti yang selalu saya katakan, saya menggunakan Fibonacci untuk melakukan analisa teknikal. Jadi teman-teman mungkin nggak selalu melihat ada Fibonacci di layar saya, tapi percayalah, pada saat saya membuat video, saya melakukan analisa secara cepat itu dengan menggunakan Fibonacci. Yang teman-teman lihat di layar saya itu kemungkinan hanya kulit luarnya. Jeroannya itu nggak saya tampilkan lagi karena agak ribet kalau ditampilkan ya. Agak ribet, nanti mesti diterangkan seperti apa. Makanya teman-teman yang tertarik untuk jadi trader atau teman-teman yang ingin mempelajari analisa teknikal lebih dalam, langsung aja subscribe. Dan teman-teman bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Mari kita lihat MIOR. Oke, teman-teman bisa melihat MIOR di sini ya. Kita akan melihat jauh MIOR akan seperti apa. Saya kira ini MIOR udah selesai ya. MIOR nggak akan saya katakan MIOR akan menyentuh kotak merah ini, enggak. Saya kira udah cukup sampai di sini. Ini udah menjadi resisten untuk MIOR. Seperti ini kira-kira resistennya. Udah cukup. MIOR kemungkinan hanya bergerak sideways antara kotak merah dan kotak hijau. Teman-teman kemungkinan akan melihat lagi MIOR turun sedikit di bawah area kotak hijau di angka 1845. Ya, kemungkinan di situ. Karena kita lihat dia punya pergerakan selama ini naik ya. Di sini teman-teman lihat dia naik, sementara volume transaksi cenderung menurun. Artinya pasar kurang semangat
untuk menyikapi pergerakan Mior yang sedang naik. Ini menandakan adanya keengganan pasar untuk bertransaksi pada saat Mior berjalan ke atas. Teman-teman harus cukup waspada untuk melihat pergerakan Mior. Kalau udah ambil cuan gitu, ya udah ambil aja. Langsung realisasikan cuannya, terus menghindar, jangan deket-deket lagi. Ini udah nggak sanggup naik. Nah, nggak lama lagi dia akan turun. Entah dia naik 1 atau 2 candle naik di atas kotak merah, habis itu dia turun lagi. Ya seperti itu kalau kita lihat bentuk candlenya ya. Kita lanjutkan dengan tele. Oke, tele ini bagaimana ya? Ini di sini kayaknya masih rata-rata ini tele ya, masih bergeraknya masih bisa kita katakan cukup oke lah. Masih ada peluang untuk tele bergerak naik untuk lewati kita punya resisten ini. Sekarang resistennya saya akan warnain kuning ya, jelas. Nah, ini adalah resisten untuk tele saat ini. Ada peluang tele untuk bergerak naik menembus area resisten kotak kuning untuk mencapai resisten di kotak merah di angka 204. Ada peluang untuk itu. Sedangkan di bawah sini ini adalah support. Kita lihat support, dan sayangnya selama ini kan kita belum melihat ada terjadi support testing pada tele ya. Kemungkinan kita akan melihat ada support testing dulu karena dia naik dengan sangat cepatnya dan belum ada support testing. Saya curiganya sih turun dulu untuk support testing. Nah, kalau teman-teman melihat dia support testing seperti ini, kemudian volumenya lebih rendah lagi, tipis-tipis, berarti kita akan melihat inverse head and shoulder. Kalau ini kan sekarang adalah left shoulder. Ini left shouldernya volume cukup oke ya. Volume di sini volume warna merah, kemudian di bagian headnya volumenya lebih rendah. Nanti nih kalau support testing dengan volume yang lebih rendah lagi, teman-teman akan mengatakan ini left shoulder, ini head, di sini ada right shoulder, dan pada saat dia menembus neckline resisten warna kuning ini, teman-teman bisa mengatakan inilah konfirmasi terjadinya inverse head and shoulder. Teman-teman beli dan target menggunakan targeting inverse head and shoulder. Seperti itu mudahnya. Jadi teman-teman yang kemarin masih bertanya bagaimana ciri-ciri menggunakan head and shoulder, nah baca lagi, dengar lagi video yang ini, diputar lagi beberapa menit ke depan, beberapa menit sebelum ini saya ngomongin, nah coba didengerin lagi ya. Selalu saya terangin kok kalau cara untuk melakukan konfirmasi terbentuknya pattern. Mari kita lihat BNLI. Oke, BNLI teman-teman saya kira udah mudah ya. Udah mudah yang membacanya ya. BNLI waktu itu kita punya kotak hijau ini adalah resisten, sekarang kotak hijau ini adalah support. Terserah teman-teman mau bilang dia support atau resisten, ini masih boleh. Karena kita lihat naiknya juga belum seberapa tinggi ya. Kita belum bisa dengan pasti mengatakan bahwa kotak hijau ini udah patah. Area kotak hijau ini udah break gitu. Jadi masih bisa dikatakan ini masih resisten yang belum tertembus. Atau teman-teman udah mau katakan ini adalah support karena candlenya udah ada di atas. Oke, boleh. Apapun yang teman-teman katakan, saya mau bilang bahwa udah ini kayaknya BNLI udah cukup sampai di sini. BNLI kemungkinan ya akan bergerak turun. Kalau teman-teman bisa mengatakan ya mungkin aja dia sedang bergerak sideways gitu ya. Target berikutnya adalah di kotak kuning ini. Saya akan terfokuskan, saya akan panjangin seperti ini. Nah, teman-teman akan lihat ini adalah target untuk pergerakan BNLI selanjutnya. Agak di atas sedikit. Nah, seperti ini ya. Ini adalah target untuk pergerakan BNLI. Tapi sebenarnya udah sampai di sini itu udah bagus. Nggak usah memaksakan lagi, nggak usah memaksakan kamu punya keberuntungan untuk sampai ke area kotak kuning lagi. Udah, nggak usah. Saya kira udah saat di sini itu udah bagus. Teman-teman udah cuan ya udah jualan aja. Kalau yang belum cuan, coba tunggu sedikit. Siapa tahu aja masih bisa dapat keberuntungan sedikit di area kotak kuning. Tapi saya nggak janji ya. Ya saya nggak bisa berjanji lah. Ngapain saya berjanji? BNLI akan sampai ke area kotak kuning. Emangnya gue bisa gerakin harga? Iya kan? Nah, saya kira untuk analisa saya udah kelihatan kok. BNLI ini udah cukup sampai di sini. Kita lihat ya di sini. Teman-teman bisa melihat dia punya volume udah kembali lagi rata-rata. Sama seperti di bawah sini dia udah kembali rata-rata. Jadi saya kira ya dia akan bergerak sideways aja, itu udah bagus.
Mari kita lihat JPFA. Oke, JPFA kayaknya udah memburuk ya. Teman-teman bisa mengatakan JPFA ini adalah dark cloud cover. Jadi ada gap up, pembukanya tadi pagi sempat hijau, kemudian akhirnya ditutup setengah candle kemarin. Dark cloud cover, teman-teman akan mengatakan ini sah apa enggak? Kemungkinan besar sah. Kemungkinan besar besok akan terkonfirmasi dark cloud cover di JPFA. Karena kita lihat ini adalah area resisten untuk JPFA, kemudian terbentuk dark cloud cover, maka ya kemungkinan besar JPFA-nya akan turun mulai besok ya. Itu akan terkonfirmasi. Dan target untuk pergerakan itu ada di area kotak hijau sini. Di bawah sini ya, di sekitar 765 sampai 750. Jauh juga ya. Ya, jauh. Untuk saat ini apakah mungkin JPFA hanya akan mantul di 870? Besok konfirmasinya di 870. Besok di 870 dia warna merah. Kemudian hari berikutnya dia akan hijau satu candle atau dua candle. Habis itu dia turun lagi sebagai konsekuensi terkonfirmasinya dark cloud cover di JPFA. Iya kan? Seperti itu kan? Kok bisa seperti itu Pak? Sedangkan volumenya terlihat baik-baik aja, volumenya malah meningkat gitu. Ya ini meningkat, tapi buktinya candlenya nggak kemana-mana. Jadi ini sebenarnya terjadi sesuatu. Ada orang sedang jualan kayak dia sedang berusaha mempertahankan harga tetap di atas. Tunggu aja beberapa hari setelah selesai fase penjualan, akan ada masuk fase distribusi dan harga akan turun. Seperti itu yang saya baca. Kita coba aja beberapa hari ke depan. Kita lanjut dengan Mika. Oke, Mika kayaknya masih bergerak tenang-tenang aja ya. Teman-teman, sebenarnya Mika ini sedang sideways, jadi kalau teman-teman mau trading di Mika, saya kira agak salah sasaran ya. Karena Mika bergeraknya sideways, teman-teman yang trading di Mika itu agak susah untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat. Range sideways-nya juga sebenarnya kan lumayan tinggi ya, dari 1.700 sampai dengan 2.300. Itu adalah range yang sangat bagus, sangat hebat. Jadi teman-teman sebenarnya bisa dapat cuan di Mika dengan tenang, tapi nggak terburu-buru gitu. Jangan bermimpi bahwa dapat cuannya segitu banyak dalam 3 hari. Enggak lah, ini tipikal saham yang dibeli di support di sekitar 1.700, terus didiemin aja beberapa minggu, kemudian dia akan sampai di resisten di angka 2.380-an. Nah, itu saatnya jualan. Ya begitu aja, karena ini kelihatan memang volumenya imut ya, jadi ya sekedar menjaga aja supaya Mika tetap terlihat di OLT gitu, tetap ada di layarnya trader, jangan sampai dia menghilang. Untuk itulah tetap dijaga volumenya, tetap ada transaksi, tapi sebenarnya harganya nggak jalan kemana-mana kok. Ini merah dan hijau bergantian tiap hari, merah hijau ya, ini harganya tetap dipertahankan di sekitar itulah. Saya kira untuk trader yang pengennya jalan cepat, ya, saya kira kurang tepat kalau untuk di Mika ya. Kecuali teman-teman bisa menemukan titik-titik terhebat, titik-titik penentuan di mana dia terjadi reversal dan segera naik dengan kecepatan tinggi. Tapi saya kira itu butuh sedikit latihan, butuh sedikit kesabaran untuk mencoba-coba. Mari kita lihat saham Kino. Oke, Kino ini kayaknya lebih mudah ya. Kita akan mengatakan saya punya support di bawah sini. Ini kelihatan jelas sebagai support. Di sekitar angka berapa nih? 2010 ya. 2000 sampai 2030. Oke lah. Kemudian resistennya juga saya kira udah lebih jelas. Ini kelihatan ada gap. Nah, ini adalah resisten. Loh, ini udah sampai di resist dong. Iya, sekarang Kino sedang ada di resisten. Kemungkinan besar besok Kino warnanya merah. Tetapi saya kira cukup bagus lah Kino ini. Kalau dia merah besok itu, ya artinya kita masih melihat kemungkinan besar Kino untuk bergerak naik. Jangan sampai kalau kita melihat besok Kinonya hijau lagi, maka teman-teman akan mendapatkan Kino itu akan turun sampai ke sekitar 2.200. Ya, 2250, 2260 sekitar itulah.
Kalau besok misalnya dia merah, ada kemungkinan candle berikutnya itu hijau lebih bagus. Nah, apakah ini Kino nggak bisa naik lebih tinggi? Kalau saya katakan nggak terlihat bahwa Kino akan naik lebih tinggi, tapi kalau dia naiknya pelan-pelan, ya, naiknya candle-candle kecil seperti ini biasa aja, naiknya B gitu, nggak naik cepat-cepat, saya kira masih cukup kuat lah. Dia akan pelan-pelan naik dengan teratur. Karena kita lihat juga ya ada peningkatan volume ya, cuman nggak sedrastis biasanya. Mungkin ini adalah kesetimbangan yang baru untuk Kino. Ya, dia akan bergerak dengan volume seperti ini. Saya kira masih cukup oke untuk bergerak naik. Next, saya punya ISSP. Oke, ini ISSP sebenarnya naiknya terlalu cepat ya. Kalau dia turun lagi kembali ke area support kotak hijau itu adalah hal yang bagus. Ini udah bagus sebenarnya. Kalau kemudian teman-teman mengatakan apakah ini ISSP masih bisa turun lagi? Masih bisa turun, tapi kayaknya udah mulai terbatas ya, karena volumenya juga udah kembali seperti semula. Jadi kalau teman-teman lihat dia turun lagi seperti ini, ya sebenarnya udah lebih santai kan. Toh dia mau turun sampai sejauh apa? Support untuk ISSP itu kita lihat di bawah sini ada gap. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai support. Ya memang masih cukup jauh sih, tapi ya inilah support yang paling dekat untuk ISSP. Nah seperti ini. Supportnya ada di angka 113. Ya, sekarang 136 ya, masih 10% lagi untuk mencapai support. Supportnya saya warnain dengan hijau dulu. Kemudian sekarang ini adalah yang sedang di testing, saya akan warnai dengan kuning, dan ini adalah resistennya, saya akan warnai dengan warna merah supaya gampang ya. Nah, teman-teman akan melihat kemungkinan ISSP akan turun sampai ke area kotak hijau dengan volume yang kecil-kecil seperti ini. Ya sebenarnya kan santai aja. Bukankah pada waktu dia naik tiba-tiba ada lonjakan volume? Pada saat dia terjadi retracement kemudian volumenya kecil-kecil. Saya pikir ini hal yang wajar. Mestinya ya bisa sampai ke area kotak hijau ini, kemudian ya mudah-mudahan aja dia mantul. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Teman-teman bisa tetap sabar karena memang kita punya ISG sedang dalam fase sideways, jadi tiap hari dia merah, tiap hari dia hijau, ya ganti-gantian. Terus ada lagi tadi yang tanya apa ya, KBAG, apakah sebaiknya jual atau beli? Sayangnya KBAG itu adalah saham yang baru IPO, baru saja melantai di pasar saham ya, jadi kita belum bisa lihat secara teknikal. Kalau teman-teman penasaran dengan KBAG, teman-teman cari orang fundamental deh. Jangan tanya sama orang teknikal. Kalau orang teknikal kayak saya itu ngelihatnya pasti yang chartnya udah panjang seperti ini. Jadi saya bisa melihat dia naik turun seperti apa gerakannya. Kalau ada seorang yang mengaku sebagai teknikal, kemudian dia melakukan analisa untuk saham seperti KBAG, nah, mending teman-teman tampar mulutnya. Dia berbohong. Tidak ada seorang teknikal yang bisa melakukan analisa di saham yang baru IPO. Itu adalah kerjanya orang fundamental. Oke? Orang teknikal itu selalu lihat chart, dan kalau baru IPO itu nggak ada chartnya, nggak cukup datanya. Makanya kalau ada orang yang mengaku diri, oh saya seorang pengguna teknikal dan saya bisa melakukan analisa untuk saham KBAG, tampar mulutnya, langsung tampar aja, nggak usah tanya, gas aja dulu, karena dia bohong. Dan satu kebohongan kecil itu akan ditutupi dengan kebohongan lain yang lebih besar, kemudian bohong lagi dengan yang lebih besar untuk menutupi semua kebohongannya. Makin lama makin besar kebohongannya sampai akhirnya seluruh dunia ini digunakan untuk membohongi. Jadi saran saya kalau teman-teman trading di saham KBAG atau saham apapun juga yang baru IPO, jangan tanya sama orang teknikal. Cari orang fundamental, tanya mereka. Mereka lebih kompeten untuk menjawab dari sisi fundamental. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.